Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Berkasa Fitri, Dikri Taufik, dan saya sendiri Eva Fauziah. Dalam video ini kami akan membahas tentang ketahanan nasional Indonesia. Baik, sebab-sebab yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, aspek ketahanan nasional. Yang ketiga, asas-asas ketahanan nasional. Dan yang keempat, contoh bentuk ketahanan nasional Indonesia. Baik, langsung saja mengenai pengertian ketahanan nasional Indonesia yang akan dijelaskan oleh Aulia Berkasa Fitri. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ketahanan nasional Indonesia. Apa itu ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional itu merupakan keadaan dinamis suatu negara yang mencakup sifat keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan serta hambatan yang dapat mengancam identitas, integritas, dan kehidupan bersama negara. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar. Nah, konsep ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan melibatkan banyak sektor di dalam suatu negara. Nah, ketahanan nasional itu dapat berupa ketahanan politik, ketahanan militer, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan hukum, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, apa itu ketahanan nasional Indonesia? Ketahanan nasional Indonesia itu merupakan keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Nah, ketahanan nasional Indonesia juga merujuk pada kemampuan negara ini untuk menjaga kedaulatannya, melindungi kepentingan nasional, dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Ketahanan nasional Indonesia dapat berupa ketahanan politik, ketahanan militer, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan hukum, dan ketahanan yang lainnya. Baik, selanjutnya mengenai aspek ketahanan nasional dan asas-asas ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh Saudara Dikri Taufik. Aspek ketahanan nasional. Apa saja aspek ketahanan nasional itu? Aspek ketahanan nasional itu dibagi menjadi 8. Satu, ada aspek geografis. Kedua, ada aspek kependudukan. Ketiga, ada aspek kekayaan alam. Keempat, ada aspek ekonomi. Kelima, ada aspek sosial dan budaya. Keenam, ada aspek pertahanan dan keamanan. Ketujuh, ada aspek politik. Dan terakhir, ada aspek ideologi. Asas-asas ketahanan nasional. Apa saja asas-asas ketahanan nasional? Satu, asas kesejahteraan dan keamanan. Dalam upaya mewujudkannya, penting untuk menekankan pentingnya kesejahteraan. Namun hal ini tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan. Dua, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh. Sistem kehidupan nasional melibatkan seluruh elemen kehidupan bangsa secara menyeluruh, utuh, dan terpadu, menciptakan suatu realitas persatuan dan harmoni yang seimbang dari segala aspek kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan. 3. Asas mawar ke dalam dan mawas keluar. Prinsip mawas ke dalam tidak bermaksud untuk menciptakan sikap isolasionis, nasionalisme yang sempit, atau bahkan ultranasionalisme. Sementara itu, kesadaran terhadap lingkungan luar diperlukan untuk mengantisipasi, menghadapi, dan menanggapi dampak dan interaksi kompleks dengan dunia internasional. Keempat, ada aspek kekeluargaan. Dalam prinsip ini, diakui adanya keragaman dan perbedaan tersebut perlu diupayakan untuk berkembang secara harmonis melalui kerjasama, serta dijaga agar tidak terjadi sumber konflik yang destruktif.
Baik, materi yang terakhir yaitu contoh bentuk ketahanan nasional Indonesia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, bagaimana sih contoh bentuk ketahanan nasional Indonesia? Sebenarnya banyak sekali contoh bentuk ketahanan nasional Indonesia yang bisa kita pelajari. Namun, kali ini kita akan membahas cukup 5 contoh bentuk ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga keamanan lingkungan. Salah satu contoh konkret dari implementasi ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui upaya menjaga keamanan lingkungan. Tindakan ini mencakup melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada ketua RT atau RW setempat. Nah, jadi sebagai implementasi ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai dengan melaporkan tindak mencurigakan yang berpotensi mengancam lingkungan. Dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan, kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi tindak kejahatan ini, seperti pencurian, pemerasan, perampokan, dan sebagainya. Maka dari itu, kesadaran dari setiap orang diperlukan dalam hal ini. Dan yang kedua, adanya geopolitik dan geografis. Geopolitik merupakan kebijakan negara yang mempertimbangkan posisi geografis, sementara geografis menjadi implementasinya. Dengan memahami geopolitik Indonesia, kita dapat lebih tepat dalam menjaga wilayah Indonesia yang luas dan memiliki banyak pulau ini, sebagai langkah mempertahankan ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau dengan keunikan tersendiri, baik dalam hal wilayah, budaya, suku bangsa, dan adat istiadat. Maka dari itu, Indonesia perlu merumuskan strategi geopolitik dan geografis. Hal ini penting untuk membangun ketahanan nasional guna menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami dengan baik geopolitik Indonesia atau disebut juga sebagai wawasan Nusantara. Dengan begitu, kita dapat lebih tepat dalam menjaga wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau ini. Jadi, geopolitik itu intinya adalah kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia, yang menyesuaikan dengan pulau-pulau dan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan memahami geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara, diharapkan dapat menjaga wilayah Indonesia dengan sangat tepat, dengan sangat benar. Selanjutnya yang ketiga, menegakkan hukum yang berlaku. Dengan penerapan hukum yang kokoh, kita mampu memelihara ketahanan nasional, terutama menghadapi potensi ancaman dalam negeri. Ketika hukum dijalankan tanpa pandang bulu, masyarakat akan cenderung patuh pada norma hukum, sehingga lingkungan akan menjadi lebih aman dan terlindungi dari ancaman yang membahayakan negeri. Dengan penerapan hukum yang kokoh, kita mampu memelihara ketahanan nasional, terutama menghadapi potensi ancaman dalam negeri. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu atau pilih kasih, masyarakat secara otomatis dan secara keseluruhan akan cenderung patuh terhadap norma hukum. Dengan demikian, lingkungan dapat menjadi lebih aman dan terlindungi dari potensi yang dapat membahayakan keamanan negara. Jadi, menegakkan hukum itu adalah hal yang wajib bagi setiap orang untuk patuhi, tidak memandang apakah mereka kaya atau miskin, cantik atau tidak, tampan atau tidak, namun hukum ini berlaku bagi semua orang. Dan yang keempat, memperkuat karakter generasi muda. Memperkuat karakter generasi muda merupakan contoh konkret dari upaya menjaga ketahanan nasional yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena fenomena globalisasi yang mempermudah akses masuk kebudayaan dan tren internasional yang berpotensi untuk merusak nilai-nilai budaya Indonesia.
ini kita sering melihat, bahkan mengalami betapa fenomena globalisasi ini mempengaruhi budaya kita. Banyak anak muda yang lebih menyukai karya luar negeri daripada karya bangsa. Mereka lebih suka dance daripada tari tradisional. Nah, memang dampak globalisasi ini ada negatif juga positifnya. Maka dari itu, memperkuat karakter generasi muda perlu dilakukan sehingga generasi muda dapat lebih bijaksana menghadapi dampak globalisasi yang terus berkembang. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama luar negeri. Salah satu contoh implementasi ketahanan nasional di bidang ini adalah memperkuat ketahanan dalam aspek politik luar negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya menjalin kerjasama secara internasional. Tujuannya untuk menjaga negara dari potensi ancaman asing, meningkatkan reputasi positif Indonesia di ranah internasional, dan juga memungkinkan kerjasama yang sesuai potensi dan kepentingan politis yang dimiliki. Nah, jadi selain menjaga dari potensi ancaman internal, ketahanan nasional juga perlu dilakukan untuk melindungi negara dari potensi ancaman asing. Dan salah satu upayanya adalah memperkuat kerjasama internasional. Oleh karena itu, kita perlu mengikuti perkembangan, perubahan, dan dinamika dunia internasional sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai ketahanan nasional Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.